Izin memulai presentasi, Kak. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota kelompok, saya sendiri Dia Francisca selaku moderator, lalu Selvi Irawanti, Okta Ayu Landari, Vina Aprilia, Andini Rizky Utami, dan juga Rina Sylvia. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai demokrasi Indonesia. Beberapa materi yang akan mencakup presentasi pada hari ini diantaranya pengertian demokrasi, prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi secara umum, dan juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk pemateri pertama, kami persilakan kepada Rina Sylvia. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian demokrasi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kritain atau kritos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Sehingga demos kritain atau demos kritos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan oleh rakyat. Di dalamnya mengandung pengertian dalam tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda bikoordinasi dan program-programnya. Lalu yang kedua ada pemerintahan oleh rakyat, yang berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga ada pemerintahan untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Nah, pada demokrasi liberal, demokrasi yang dalam pelaksanaannya tertuju pada kebebasan individual, kekuasaannya terbatas, dan di dalamnya tidak banyak campur tangan orang dalam, dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya. Di dalam kekuasaannya, itu dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua itu ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat. Nah, di dalam demokrasi rakyat ini, dalam pelaksanaannya itu tanpa adanya kelas sosial dan kepemilikan pribadi. Pada masa perang, demokrasi ini berkembang di negara-negara Eropa seperti Polandia, Rumania, Hungaria, dan lain sebagainya. Sistem politiknya disebut dengan demokrasi proletarial. Nah, yang next. Next.
Nah, yang kedua itu ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini yaitu sistem demokrasi yang rakyat bisa menyampaikan aspirasi atau pendapatnya secara langsung yang dapat dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang kedua itu ada demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif. Nah, dalam demokrasi perwakilan ini, rakyat menyalurkan kehendak atau aspirasinya melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, ada demokrasi perwakilan sistem referendum. Dalam demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, rakyat memilih wakil-wakilnya. Akan tetapi, di dalam suatu lembaga tersebut masih dikontrol oleh rakyat. Next. Next. Yang ketiga yaitu demokrasi berdasarkan titik perhatian. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada demokrasi formal, atau yang disebut juga liberal atau model barat. Suatu sistem politik atau demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua itu ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dalam suatu sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan kesamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan terkadang dihilangkan. Yang ketiga itu ada demokrasi gabungan. Demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan, demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 10, yaitu adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, kemudian ada manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, serta pemerintahan yang berdasarkan hukum, supremasi hukum, pers yang bebas, serta beberapa partai politik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis jika mekanisme kerjanya dapat diwujudkan melalui prinsip-prinsip demokratis. 10 prinsip demokratis tersebut, yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara dapat mengacu pada teori dari John Locke tentang trias politika. Pembagian negara dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif sendiri bertugas untuk melaksanakan undang-undang dasar yang dikerjakan oleh presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri. Kemudian ada legislatif, itu bertugas untuk membuat undang-undang yang dilakukan oleh DPR, dan yang terakhir ada yudikatif, bertugas untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan undang-undang yang dilakukan oleh MA dan juga MK. Pembagian negara ini dilakukan saling sejajar dan tidak dapat saling menguasai satu sama lain. Yang kedua yaitu ada pemilu yang bebas atau pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi demokrasi di suatu negara berada di tangan rakyat. Untuk menentukan wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden dilakukan pemilihan umum agar dapat menyalurkan aspirasi dari masing-masing individu. Dalam pelaksanaannya, setiap masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih. Yang ketiga yaitu ada manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terjadinya negara yang kaku atau otoriter,
Rakyat diikutsertakan dalam penilaian pemerintah. Kemudian yang keempat, ada kebebasan individu. Negara harus menjamin kebebasan warga negaranya, seperti kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berusaha, dan lain sebagainya. Namun, tentunya harus ada pertanggungjawaban. Dengan begitu, warga dapat melakukan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kelima ada peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan untuk menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lain dan hukum memiliki kedudukan tertinggi di dalam negara. Kemudian yang keenam yaitu pengakuan hak minoritas. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam, mulai dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dari keragaman tersebut, terciptalah istilah golongan mayoritas dan juga minoritas. Kedua kelompok tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga negara wajib melindungi warganya tanpa membeda-bedakan antara keduanya. Kemudian selanjutnya yaitu ada pemerintahan yang berdasarkan hukum. Di kehidupan negara, hukum memiliki kedudukan yang tertinggi. Hukum dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan negara. Dengan begitu, negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, ada supremasi hukum, atau menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Penghormatan terhadap hukum harus diutamakan, baik pemerintahan ataupun rakyat. Maka dari itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. Selanjutnya yaitu ada pers yang bebas. Sebagai negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan perilaku dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati, baik untuk pemerintah atau seorang pejabat. Kemudian yang terakhir ada beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Warga harus memiliki kebebasan dalam memilih partai politik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan demokrasi secara umum. Nah, bagaimana sih perkembangan demokrasi ini secara umum? Jadi, demokrasi itu sudah ada di zaman Yunani kuno, disebutkan mulai muncul dan berkembang itu sekitar 600-300 sebelum Masehi, tepatnya di kota Athena. Disebutkan juga bahwa sistem demokrasi itu merupakan yang terkuat dan stabil di zamannya. Dan pada zaman Yunani kuno, demokrasi ini benar-benar dilakukan secara langsung. Jadi setiap orang itu tidak diperbolehkan memiliki perwakilan untuk memberikan hak bicaranya atas suatu pilihan. Pemberlakuan sistem demokrasi di Yunani kuno itu memiliki ciri khas sendiri, yaitu dengan adanya suatu majelis yang dipimpin oleh 10 jenderal dan memiliki kurang lebih 500 perwakilan yang bertugas sebagai pegawai negara. Nah, melalui majelis tersebut, rakyat ini bebas menyampaikan pendapatnya, termasuk bebas 500 orang perwakilan untuk bertugas sebagai pegawai negara. Selanjutnya, pada bangsa Sparta pada tahun 700 Masehi di kota Sparta itu diadakan voting dengan sistem skor, di mana pada masing-masing pemilih itu memberikan skor untuk masing-masing kandidat, dan nantinya kandidat yang memiliki skor terbanyaklah yang menjadi pemenangnya. Nah, voting ini dilakukan saat ritual apela yang diadakan bangsa Sparta setiap sebulan sekali, dan voting ini hanya dilakukan oleh seorang pria saja. Terus selanjutnya pada masa Republik Romawi, Republik Romawi ini sendiri sering dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling banyak memberikan kontribusi atas sistem demokrasi, terutama karena mereka inilah yang pertama kali menggunakan sistem pemerintahan republik di antara peradaban barat di masa itu. Kemudian pada abad pertengahan, pada zaman pertengahan banyak bermunculan sistem pemilihan suara, seperti pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal anak benua India, lalu ada persemakmuran Polandia, Lituania, kemudian ada
beberapa negara kota Italia abad pertengahan sistem Panesia, kemudian ada sistem Tuarta di Irlandia abad pertengahan awal, dan pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dengan sistem eleksi. Salah satu peristiwa yang cukup penting bagi perkembangan demokrasi di kebudayaan Barat itu adalah pada saat Inggris itu membuat perjanjian Magna Carta pada tahun 1215. Perjanjian ini dibuat antara Raja John dengan pihak gereja yang berisikan persetujuan raja untuk melindungi hak-hak gereja dan para bangsawan, yang kemudian disetujui oleh perwakilan bangsawan yang terdiri dari 25 orang. Bentuk awal parlemen di Inggris semakin menguat pada tahun 1265 yang dinamakan Parlemen Simon, de Montfort, di mana Montfort ini mengumpulkan perwakilan dari berbagai kalangan, meskipun masih belum melibatkan rakyat. Kemudian, di Amerika Utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di Jamestown, Virginia, dengan dipilihnya Majelis Burgesses atau Pendahuluan Majelis Umum di Virginia pada tahun 1619. Nah, selanjutnya kita beralih pada zaman modern. Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi itu adalah Republik Korsika pada tahun 1755, yang didasarkan pada prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita. Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur, tetapi terhambat The Great Depression atau depresi besar di Amerika. Bahkan membuat beberapa negara di Amerika Latin dan juga Asia itu berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau kediktatoran. Selanjutnya, pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi, meski sebagian besar penduduk dunia itu tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan umum, terkontrol, dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya, terutama di negara komunis dan bekas koloninya. Terus, kondisi ekonomi yang memburuk pada tahun 1980-an, disertai ketidakpuasan atas penindasan dari Soviet, menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet, yang menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin dan mulainya demokratisasi dan liberalisasi dari bekas negara-negara di Blok Timur. Dan bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet, dan bahkan Rusia itu setelah runtuhnya Uni Soviet itu beralih menjadi negara republik dan menganut sistem demokrasi, meskipun sejumlah peneliti itu menganggap Rusia bukanlah demokrasi sejati dan lebih mirip ke diktatoran. Terus untuk peran liberalisasi dan demokrasi ini menyebar ke beberapa negara di Afrika pada tahun 1990-an, termasuk Afrika Selatan. Kemudian menular ke daerah-daerah lainnya seperti di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, yang terjadi pada tahun 1998 yang menandakan mulainya reformasi. Menurut Freedom House pada tahun 2007, itu terdapat 23 negara demokrasi elektoral, naik dari 40 pada tahun 1972. Terus kemudian menurut World Forum on Democracy, itu jumlah negara demokrasi elektoral itu mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal ini yang dianggap Freedom House itu sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM, berjumlah 85 dan mencakup 38% penduduk dunia. Dan kemudian pada tahun 2010, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menyatakan 15 September itu sebagai Hari Demokrasi Internasional. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional
yang secara formil merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan, dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung. Masa kolonial, sebelum Indonesia merdeka, negara ini dikuasai oleh Belanda sama lebih 300 tahun. Belanda memerintah Indonesia dengan cara yang otoriter, tanpa memberikan hak suara pada rakyat. Selanjutnya, masa kemerdekaan awal. Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Namun, stabilitas politik Indonesia saat itu sangat lemah dan tidak berlangsung lama. Selanjutnya, masa Orde Lama. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip sosialisme dan Pancasila. Dengan Soekarno sebagai pemimpin utama, namun sistem ini menjadi semakin otoriter dan korup pada tahun 1960-an. Selanjutnya, masa Orde Baru. Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa Orde Baru, partai politik dibatasi dan oposisi ditindas. Sementara kekuasaan pemerintah sangat sentralistik. Selanjutnya, reformasi. Pada tahun 1998, setelah Soeharto lengser, Indonesia memulai era reformasi yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat, memperkuat partai politik, dan meningkatkan hak asasi manusia. Indonesia juga beralih ke sistem demokrasi presidensial. Pada saat ini, Indonesia telah menjadi negara demokrasi yang semakin matang. Pemilu dilakukan secara bebas dan adil. Partai politik beragam dan banyak, dan hak asasi manusia diakui. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kamera diaktifkan. Kamera diaktifkan. Segera. Leni, Aurelia. Leni, saya panggil sampai 3 kali, kalau tidak aktif, kita remove. Aurelia. Panggilan terakhir, Aurelia. Cahyo, minta tolong. Ya. Diaktifkan. Ya, kamera. Oke, sudah aktif. Ya, makasih Kak Cahyo. Ini sambil saya pantau dari sini ya. Ya, silakan dilanjutkan kelompok berapa? Izin menjawab, Pak, kelompok 4. Ya, silakan. Baik, teman-teman, demikianlah presentasi mengenai materi demokrasi Indonesia. Pada teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan topik yang telah kami sampaikan, bisa menggunakan raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, Arinda Meranti, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arinda Meranti dengan NPM 2213-024079. Izin bertanya kepada kelompok 4 yang sedang melakukan presentasi, seperti yang Anda jelaskan tadi mengenai demokrasi, bahwasannya demokrasi merupakan kedaulatan, kesepakatan, dan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Namun, untuk menyampaikan sebuah demokrasi atau aspirasi, rakyat membutuhkan wakil yang disebut dengan wakil rakyat. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah sistem demokrasi Indonesia sudah memadai dalam mewakili kepentingan rakyat?
ataukah masih memerlukan reformasi lebih lanjut untuk mencapai tujuan tersebut? Yang kedua, jika memang memerlukan sebuah reformasi, lalu apakah contoh reformasi tersebut menurut kelompok Anda agar isi hati rakyat bisa diwakili lebih baik lagi? Terima kasih. Terima kasih kepada Arinda Meranti. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, Leni Nur Hasanah, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Leni Nur Hasanah dengan NPM 2213024087. Tadi kan sudah dijelaskan tentang demokrasi. Jadi saya ingin bertanya, apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Leni. Untuk tanya terakhir kami persilakan kepada Rahma Windy. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Windy Dwi Astuti dengan NPM 2213024065. Sesuai yang telah dijelaskan oleh kelompok yang presentasi, yaitu mengenai demokrasi. Seperti yang kita ketahui, ada banyak kasus korupsi di negara ini. Nah, apakah hubungan antara kasus tersebut dengan demokrasi Pancasila? Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan pada presentasi hari ini. Kami meminta waktu sejenak untuk mendiskusikan terkait dengan jawaban yang telah teman-teman sampaikan tadi. Kalau C ini siapa PJ kelasnya? Yazid bukan? Izin menjawab saya Pak, Daradela. Iya. Jangan lupa nanti itu di WA, tuliskan nama-namanya. Siapa aja itu yang tidak bergabung, yang 6 orang itu? Sudah terdeteksi namanya? Baik Pak, nanti saya catat nama-nama yang tidak hadir di Zoom hari ini. Oke, ditunggu di WA ya. Terima kasih. Baik Silakan. Bapak. Ya Pak, sama-sama. Kak Cahyo itu yang 6 orang tidak bergabung itu apa? Dia terlambat ya? Tidak bisa masuk ya? Iya Bapak, terlambat. Karena Zoom-nya kan saya kunci. Oh iya, oke. Memang harus seperti itu. Sebenarnya ini kan mempermudah ya Zoom ini. Bisa dari manapun dan harusnya sih tidak terlambat. Jadi 30 menit sebelum Zoom kita mulai di minggu depan, itu 30 menit memang mereka sudah harus bersiap-siap sebenarnya. Jadi kalau terlambat sih itu keterlaluan ya, karena kita ini kan lebih mudah dengan Zoom gitu. Baik, terima kasih Kak Cahyo. Silakan dilanjutkan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arinda Meranti yang pertama. Saya ulas sedikit pertanyaan dari Arinda Meranti adalah, apakah sistem demokrasi Indonesia sudah memadai dalam mewakili kepentingan rakyat, ataukah masih memerlukan reformasi lebih lanjut untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi menurut pendapat saya, sebagai sebuah sistem politik, demokrasi Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dan juga tantangan dalam mewakili kepentingan rakyat. Jadi pada satu sisi Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan dalam membangun demokrasi, namun di sisi lain masih terdapat banyak permasalahan dan juga isu seperti korupsi maupun ketimpangan sosial. Dalam hal ini, keputusan mengenai apakah sistem politik Indonesia memadai dalam mewakili kepentingan rakyat atau tidak adalah
kewenangan para pemangku atau pemerintahan di warga negara Indonesia tersebut sangat menentukan. Lalu untuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sistem demokrasi Indonesia. Terdapat beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat pada proses demokrasi di Indonesia. Di antaranya yang pertama itu dengan cara pemilihan umum. Jadi di situ masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin ataupun perwakilan mereka di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kedua itu kita dapat melakukan dialog dengan pemerintah. Jadi masyarakat dapat berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah untuk memberikan semacam masukan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita dapat melakukan demonstrasi, yakni untuk menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan terhadap pemerintah. Namun untuk yang lebih mudah, saat ini kita dapat melakukannya melalui media sosial. Jadi masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemerintah. Jadi kesimpulannya, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut dalam demokrasi, saya akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan nasional. Namun, tetap penting untuk terus melakukan evaluasi dan juga reformasi untuk memperbaiki sistem politik agar tujuan tersebut tercapai. Bagaimana Arinda Meranti, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih moderator. Lalu untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Rahma Windy Dwi Astuti. Saya ulas kembali pertanyaannya. Jadi tadi Rahma menanyakan bahwasanya seperti yang diketahui bahwa banyak kasus korupsi pada negara ini di Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah hubungan antara kasus korupsi tersebut dengan demokrasi Pancasila? Korupsi dan demokrasi Pancasila sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain. Korupsi adalah suatu tindakan yang melibatkan praktik-praktik tidak jujur, seperti penyalahgunaan kekuasaan maupun tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok tertentu. Sedangkan demokrasi Pancasila itu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, persatuan, dan juga kesatuan. Namun, hal penting yang perlu diketahui, korupsi tersebut dapat merusak demokrasi Pancasila jika praktik korupsi tersebut merusak institusi ataupun lembaga demokrasi seperti sistem hukum, badan pemeriksa keuangan, bahkan sistem peradilan. Jadi korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap suatu pemerintahan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi perlu terus dilakukan secara serius dan juga matang, serta secara tegas untuk memperkuat sistem demokrasi Pancasila dan menjaga kepercayaan publik pada pemerintah dan juga lembaga-lembaga negara. Bagaimana Rahma Windy, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Lalu pertanyaan terakhir ada pertanyaan dari Leni Nur Hasanah. Pertanyaannya adalah, apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimanakah solusi terbaik untuk mengatasinya? Akan saya jawab. Jadi pertanyaan ini menyangkut tentang hubungan antara demokrasi dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi sebelum menjawabnya, teman-teman perlu diketahui dan dicatat bahwasanya Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam konteks ini, demokrasi dan Pancasila sebenarnya tidak bertentangan. Tetapi karena Pancasila telah diakui dan diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia, jadi keduanya memang tidak saling berpengaruh menurut saya. Jadi solusi terbaik jika demokrasi mulai bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila untuk mengembalikan atau memperkuat nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama itu dengan cara meningkatkan pendidikan Pancasila. Jadi, pendidikan Pancasila dapat ditingkatkan melalui kurikulum sekolah, pelatihan, dan pembinaan di lembaga pemerintahan, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila tersebut. Lalu yang kedua, ada memperkuat lembaga negara. Misalnya dengan cara undang-undang dasar dan juga undang-undang terkait dapat diperbarui atau ditambahkan untuk memperkuat hak asasi manusia dan juga keadilan sosial. Selanjutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi publik, yaitu melalui pemilihan umum, dialog publik, atau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang demonstrasi tadi. Dan yang terakhir itu dengan membangun keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu prinsip utama Pancasila, dan sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memastikan bahwa keadilan sosial diwujudkan dalam kebijakan dan program pemerintahan. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi itu harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Jika terjadi situasi di mana demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, jadi solusi terbaiknya itu untuk mengatasinya adalah dengan menegakkan kembali nilai-nilai tersebut dan memperkuat implementasinya dalam sistem politik. Bagaimana ini, apakah bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih Dea atas jawabannya. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Semua pertanyaan telah dijawab. Apakah bisa langsung ditutup Kak? Silakan langsung saja ditutup, moderator. Baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kita tarik pada presentasi hari ini, jadi materi tentang macam, prinsip, dan juga sejarah demokrasi di Indonesia itu sangat penting untuk dipahami oleh setiap individu. Pengertian demokrasi sendiri ialah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada pada rakyat, bukan hanya sekedar sebagai warga negara, melainkan juga kekuasaan berada pada rakyat. Lalu prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang adil merupakan landasan yang harus dipegang teguh dalam sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, setiap individu harus terus-menerus belajar dan memperbarui pemahaman mereka tentang demokrasi untuk memastikan bahwa sistem ini tetap berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Semoga pemahaman tentang materi ini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi perubahan positif di masa mendatang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Kak Cahyo serta Pak Mona yang telah membersamai kami dalam kegiatan presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kata atau materi, kami mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kelompok 4 atas penyampaian materinya. Untuk teknis UTS sudah semua? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Jelas? Sudah? Similaritas jawaban jelas, Kak. Jelas? Oke. Silakan setelah ini kalian buka kelasnya, upload tugas-tugasnya. Jangan lupa isi presensi di kelas juga. Untuk Dela, tolong dikirim SSA-nya ke saya karena akan saya rekap juga ini yang tidak hadir. Untuk tugas individu silahkan kalian buka bab 5 latihan 1. Ketentuannya seperti biasa, 2 lembar per jawaban. Jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ada pertanyaan? Tidak? Jelas, Kak. Mana?
Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, baik. Mohon maaf ya, karena saya juga ada kelas ini jadi agak berisik, suaranya juga tidak jelas. Saya mohon maaf. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Terima kasih, Kak.